Kalau ini nggak bisa untuk transport, ini hanya di bedside. Terus yang teman-teman butuhkan adalah yang dibutuhkan ini breathing circuit. Kemudian ini ada HME itu ada 2 fungsi, satu untuk pelembab, satu sebagai filter. Singkatan dari apa? Kenapa? Singkatan dari apa? Heat moisturizer expiratory kalau nggak salah. Terus ini yang invasif ya. Nanti tak jelasin yang non invasif. Kita juga butuh, kalau di sini namanya cat mouth atau extension tube. Ya. Terus butuh lagi yang namanya flow sensor. Flow sensor. Ya, flow sensor. Jadi kebutuhannya hanya 1, 2, 3. Terus yang ini namanya balon, atau sebenarnya ada yang namanya teslang ya. Kalau teslang itu ada kayak ada tutupnya, ada selang agak panjang baru terhubung ke si balon itu namanya teslang. Tapi ini bukan teslang sih, balon dong. Jadi butuhnya iya, tapi kalau misalnya di SSU ada yang minta teslang ya diberian ini. Tapi sebenarnya bukan yang untuk ini. manual bisa tuh. Kenapa? Untuk mau lempar manual. Nggak bisa. Bisa. Terus yang non invasif atau NIV, kita cuma butuhnya breathing circuit ini sama masker NIV, sama ini untuk penyangga aja biar tertahan di kepala. Jadi kebutuhannya sama. Yang NIV, yang non invasif, kebutuhannya sama seperti ini, ditambah ini. Tapi kalau yang ini saja berarti itu yang invasif, yang butuh terus tambahannya ada selang suction, ada alat suction, ini namanya close suction. Kemarin suction ini udah belum? Terus open suction, ini saya ambilkan yang dewasa ya. Kalau misalnya pas ini nanti untuk spooling close sectionnya T20 untuk nebulizer pasien yang membutuhkan inhalasi. Terus ini untuk ngambil sputumnya pasien untuk kultur. Ya. Terus ini namanya si tipis tadi. Tipis. Untuk SBT kita butuh namanya tepis. Oh, tepis, iya. Ya, ini kebutuhan tambahan. Terus yang jelas ada oksigen sama vakum. Kalau nitrit oxide biasanya untuk pasien-pasien yang Mbak Amel, nggak ikut Mbak Amel, sama vakum ya. Kompresor itu yang kita butuhkan. Nah, tambahan mungkin kalau yang di kita pakai flometer, biasanya kan oksigen itu hanya butuh ventilator itu butuh 2 outlet oksigen, yang satunya kompresor, yang satunya untuk oksigen. Nah, di sini kita bukan modifikasi sih, kebetulan ditawarin ada flometer yang bisa seperti ini. Jadi manakala kita butuh untuk bagging, perlu melepas selang oksigennya, terus kita pasang flometer, tapi cukup kita langsung pasang selang untuk bagging ke sini, ventilatornya kita standby kan. Jadi tidak berpengaruh saat kita mungkin menaikkan fraksi O2 di sini sama pada saat kita membagging sama O2 yang masuk ke ventilator. Tuh, jadi ini modifikasi saja. Kebetulan ditawarin ya. Jadi memudahkan, tidak harus eteng-eteng tabung oksigen.
tidak harus melepas jam. Kita setting breathing circuitnya dulu ya teman-teman. Kamu mah nggak pusi ya. Ya. Dia tuh udah pelatihan ICU loh. Kenapa harus pelatihan ICU lagi? Oh, diam-diam mentor berkedok peserta. Dulu kita pakai yang Reus sih, cuman permasalahannya adalah disterilisasi itu cukup mahal dan ribet juga karena kita butuh, kalau yang model ini itu yang Reus, biasanya yang Hamilton model yang lain itu ada wire kabel yang harus dimasukkan. Kalau yang ini kebetulan sudah enggak sih, tinggal nempelin breathing circuitnya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang disposable, kebetulan ini harganya murah, 300-an ribu ya Bu? Apa 200-an? Berarti kalau Satu untuk 90. penggunaannya lebih murah penggunaan ini Iya, daripada yang dari costnya setelah dihitung-hitung ternyata yang disposable itu lebih murah dan lebih mudah. Gitu. Jadi teman-teman tinggal nempelin aja. lebih praktis dan lebih cepat. Sambil meremaja ini bisa. Ini mau yang ini yang aspirasi dan ini yang inspirasi. Kalau misalnya yang Reus itu kita butuh paling enggak 4 breathing ini ya. Sama aja Pak, nggak ngaruh. Kalau yang Reus itu kan ada penghangat ininya ya. Ada Kalau yang ini berarti enggak. Kalau yang ini yang gantinya yang tadi tuh, gantinya yang ini. Gantinya Ini wajib. Kalau misalnya pasiennya tidak ada infeksi paru, misalnya hanya puding paru saja. Tetapi kalau itu kita pasang di depan cukup. Tapi kalau misalnya ada TB atau mungkin pasien COVID, itu kita butuh pengaman juga buat lingkungan di ekspirasi. Kalau bisa pakai dulu. Kalau di sini itu kita amannya pada saat kita bagging. Ini kan kita pakai juga, jadi kita tidak terkontaminasi tekanan dari pressure dari pasien pada saat ini kita buka. Ini tadi yang memfoto siapa ya? Ada kan tulisannya belum foto. Ini kayaknya Ede deh. Enggak apa-apa. Ini saya. Buat latihan. latihan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya di rumah sakitnya belum ada yang mau dipakai oleh-oleh untuk di rumah sakit. Boleh Bu, buat saya Bu. Tapi ngusulin ya. Ini ada tandanya ya. Ada yang up berarti harus di atas. Up. Ini di atas. Tuh. Nah, sebelum yang Ini tepis dari dia. bukan. Ini ya kayak Vaporizer. Oh, yang penyaringnya. lembab. Ini sebagai pengganti humidifier. Oh. Jadi kalau misalnya di rumah sakit Bu siapa Bu? Bu Asih itu kalau misalnya dia Reus pakai pelembab yang di sini. Oh, yang kayak Ini humidifier. tabung. Ada yang mereknya Pfizer Cycle atau ini langsung yang punya Hamilton. Gitu. Terus kalau misalnya pakai disposable kita hanya butuh ini Bu, pelembabnya. Berarti yang di bawah itu nggak wajib ya Bu ya, yang Kalau- pelembab yang bawah. Kalau pakai Reus wajib. Karena ini Itu usul beli ini. Langsung beli yang ini. Oh. Dibuang aja yang ini. Iya, karena Sobek. ini nggak apa-apa kalau misalnya mau difoto, mau di video silakan. Nanti untuk bukti bahwa selain untuk belajar ini loh oleh-oleh saya gitu ya.
Terus ini namanya flow sensor. Kalau yang ventilator Hamilton itu pakai flow sensornya seperti ini ya. Ada dua sih modelnya. Terus warnanya cuma putih sama biru. Tapi kalau misalnya pakai yang Draeger itu udah langsung ke mesinnya. Pakai yang Makuet itu nggak langsung sih. Nanti pada saat kita tunjukkan ya Bapak Ibu Emas Mbak, dia tuh modelnya kayak tabung kecil dan setiap pergantian pasien itu juga harus dilepas. Tapi kalau yang lain sih memang beda ya, tergantung ventilatornya. Ini ada tulisannya flow sensor. Tinggal ditempel aja yang biru ke biru, biru. putih ke putih. Jangan salah colok di sini. Gitu ya. Terus ini pasangnya harus di depan. Ini nanti dulu ya. Usahakan yang bagian ini ke atas, karena kalau ke bawah kadang pada saat pasien misalnya slamnya produktif itu bisa jadi masuk ke situ. Dan masuk di dalam itu ada membran ya. Kalau misalnya ngelewati membran masuk ke sini itu bersihinnya agak sulit. Dan itu berpengaruh untuk membaca apapun respon dari pasien. Jadi fungsi flow sensor ini dia akan membaca semua respon pasien dan akan ditampilkan di ventilator. Jadi ini ada sensor, makanya namanya flow sensor. Itu teman-teman pasang ini dulu, baru dites. Ini pelan-pelan ya, kalau cepat-cepat nanti resikonya pecah, bocor juga. Atau cat mouth itu ada berbagai macam mouthpiece, ada 3 ya. Iya, banget. Ini di sini. Kalau yang pakai tes selang itu ada selang agak panjang lagi baru ke balon. Biasanya itu asli sih bawaannya. Kalau yang ini cuman bawaan dari itu breathing circuitnya. Keempat. Udah sampai orang Itu disterilkan juga ya? Kenapa Bu? Ini disterilkan. Ini disterilkan. Ini sebenarnya dia disposable, tapi karena bisa kita sterilkan, akhirnya kita sterilkan. Jadi reuse. Iya. Kecuali misalnya slamnya masuk ya Bu ya sudah dibuang aja. Karena bersihinnya susah. Kalau sudah rampungkan. Ini ke yang kuning, jadi kuning ke kuning, hijau ke hijau ya. Kok aku serem? Itu pas melepasnya harus hati-hati. Lepasnya juga nanti diputar sedikit. Oh, iya. Putar sedikit baru narik. Karena dia ngunci nanti. Udah, terus yang alat ini kalau udah terhubung oksigen, kompresor sama powernya udah, ini on-off-nya di belakang nih. Kecil banget. Sini. Ini dipencet aja. Yang ini bisa untuk dewasa sampai ke neo, itu bisa dipakai. Tapi untuk anak sama neo kan breathing circuitnya harus diganti, disesuaikan. Kalau enggak diganti ya dead space-nya atau ruang rugi di sini terlalu banyak. Internal baterainya aja ya. Internal baterai. Terus sebelum kita start, ini
kita harus tahu berat badan pasien, tinggi badan pasien. Misalnya tinggi badan ibu berapa? 157. 157. Nah, 157 itu udah terhitung IBW-nya. Nanti IBW itu akan berkaitan dengan tidal volume dan mini volumenya ya. Itu terus kalau udah ini kita bisa langsung start atau kita pre-op check dulu aja. Lebih baiknya sih pre-op check dulu daripada start ya. Itu baterai di dalam aja sih Bu. Nggak ngerti sih. Kelihatan. Nah, pre-objeknya sebelum digunakan pasien itu penting banget karena akan melihat apakah benar-benar data yang dikeluarkan pasien itu valid. Jadi yang kita perlu cek adalah nama lainnya adalah istilahnya kalibrasi, bukan hulu ke hilir tapi kalibrasi. Terus yang kita kalibrasi ada dua, ada flow sensor yang ini ya Bu, karena dia memang fungsinya akan membaca reaksi atau respon pasien. Kemudian yang Titans itu adalah untuk mengecek kebocoran di sepanjang sirkuit inspirasi ekspirasi sampai ke ETT. Terus kalau O2 sel itu kita nggak perlu karena ini bagian dari teknisi, nanti akan mengkalibrasi dari teknisi. Nah ini kalau data terakhir dikalibrasi tanggal 11, berarti kemarin ya, tanggal 11 dikalibrasi. Gitu. Kalau misalnya kita pasang ini yang baru, breathing circuit yang baru ya kita harus kalibrasi ulang. Jangan dilihat tanggalnya kemarin sudah dikalibrasi, jangan. Karena kita tidak tahu data yang kemarin seperti apa dan pasien yang sekarang juga seperti apa. Kita coba yang flow sensor dulu ya. Di sini nanti akan keluar perintah di atas. Ini dilepas dulu. Ini kan metode flow sensor ya. Flow sensornya kita balik. Dikembalikan semula. Untuk melihatnya sudah oke gimana? Nanti Bu, lihat di atas. Oh. Di sini ya. Ada juga sih yang di bawah. Ini kebetulan di atas perintahnya. Tujuannya apa? Balik. Emang permintaannya dia Pak. Oh, berarti harus lihat monitor Bu. Iya, harus lihat kayak yang di sini. Mungkin depan belakangnya tuh akan dilihat fungsinya seperti apa. Ini udah oke ya Bu. Oke-nya seperti ini. Terus di sini terchecklist tanggal 12 jam sekian gitu ya. Terus kita pindah ke Titans. Ini ganggu sih. Nah, Titans itu nanti itu perintah lepas ininya udah nggak ada tuh. Ini apa? Ini loh Bu, internal baterainya. Oh. Ayo. Bentar ya, ini fail dulu. Kita failkan dulu soalnya ada sebelumnya itu ada saat kita pencet Titans itu sebenarnya ada perintah disconnect patient. Berarti ini kan dianggap pasien, dilepas dulu. Terus kita ngumpetin ya bahasa Jawanya, ditutup dulu biar tidak ada kebocoran. Kalau kita ini harus kenceng ya Bu. Kalau misalnya nggak kenceng nanti resiko bocor di sini dianggap fail.
Terus sebenarnya ada sih tutup khusus untuk mengkalibrasi saat tightens, tapi hilang nih. Nah ini nggak ada yang bolong, ada yang ini untuk bolak-balik ini aja, bolak-balik flow sensor gitu. Kalau sudah seperti ini berarti flow sensor sama tightensnya udah terkalibrasi semua, nanti bisa di oke aja. Ini bisa langsung di start. Nah, di ventilator G5 ini modenya ada di sini. Ini ada yang PC itu adalah pressure control, kemudian PSCMP itu adalah pressure, kemudian ini yang support pakai yang control volume tapi yang support. Terus ini SCMP saja. Terus yang lain adalah mode aksis. Mode berikutnya adalah yang mode spontan. Terus yang NIV bisa, kalau misalnya kita butuh NIV tinggal klik kebutuhannya, misalnya klik NIV. Terus ada ASP juga. ASP itu kelebihan dari alat ini. ASP itu manakala kita bingung dengan setting mode ventilator yang dibutuhkan pasien. Ini alternatif terakhir ya. Ada yang modelnya ini apa? Dua tuh. Ada yang ini ya Bu ya. Yang ini. Enggak, tapi tulisannya tuh PC, terus strip gini. Ada simple. SAP itu CPNS gitu. Yang plus itu yang kolom pangkal. Oh, yang plus tadi. Itu biasanya ada di Makuweb. Yang ini nggak banyak sih Bu feature-nya. Yang banyak itu di Makuweb. Nah, kalau misalnya yang dual PEP ini cuman pakai pressure saja. Pakai pressure saja, yang lainnya sama. Terus yang familiar kita gunakan mungkin pakai yang ini ya. Ini untuk pasien-pasien dengan compliance paru yang jelek, ini paling aman. Pakai yang PSCMP. Yang kita butuhkan adalah pressure support sama pressure control. Yang tadi bisa sampai 20, 5 sampai 20. Terus RR-nya tergantung perhitungan tadi ya, dari mini volume dibagi tidal volume, terus speed sama trigger, dan FiO2 itu yang dibutuhkan. Terus kalau misalnya mode yang ini, jangan lupa kita setting mode backupnya. Mode backupnya berarti kita harus pakai yang mode kontrol. Kalau ini sama pressure berarti pakai pressure control juga. Yang kita setting seperti ini. Yang ini kita nyetingnya harus lebih tinggi dari yang di sini. Manakala pasiennya mungkin di tengah-tengah jalan dia apnu, ini bisa langsung membackup. Dia akan aktif untuk mengambil alih si PSCMP tadi. Misalnya saya confirm ya, saya confirm settingan yang tadi, terus kita setting selanjutnya adalah setting alarm. Setting alarm tadi yang dibutuhkan adalah pressure. Kalau pressernya tadi kita setting 15, yang bawahnya ya tadi perhitungannya sekitar 20%. Terus yang mini volumenya juga sama, RR-nya juga seperti itu, sama tidal volumenya. Hitung ya. Ini yang paling tinggi tidal volumenya 750. Dinaikkan 20% dari. Kalau yang tidal volume mode PSCMP, tidal volumenya kita nggak bisa setting sih Pak. Yang tidal volume sini nggak bisa kita setting karena dia mainnya di pressure. Tapi kalau misalnya nanti di mode
mode yang ini kan nanti yang disetting adalah tidal volume yang ini. Itu nanti misalnya saya confirm ini, nanti kita lihat di alarm ini baru bisa kita setting. Kalau yang tadi enggak sih Pak, biasanya seringnya otomatis. Atau kalau misalnya kita bingung alternatif terakhir ya, ini bisa auto alarm, maksudnya auto setting alarm di sini ya. Ini juga udah otomatis sih dia itu. Terus nah yang perlu kita observasi selama pasien terpasang ventilator adalah ini yang kita setting, berarti ini yang harus kita observasi. Ini adalah hasil dari pasien. Tadi peviknya berapa? Kurang dari 35. Terus tidal volumenya kalau misalnya kita butuhnya 500 ya, dia paling enggak keluarnya ya lebih kurangnya 500. Terus RR-nya kita setting 15 dengan pasien mode SCNP, artinya dia diberikan bantuan yang full, berarti dia emang tetap RR-nya 15. Kalaupun naik turun ya ada 1 karena kita setting trigger juga. Gitu. Tadi setting triggernya paling enggak kan -2. Gitu nggih. Ini volumenya kita perhatikan kita. Kalau yang di ICU kita biasanya hitung dari IBW ya, bukan dari berat badan pasien. Misalnya tadi ibu berat badannya tinggi badannya 157. Berapa Bu? 157. Tadi IBW-nya sekitar 49. Jadi itu kita hitung dan minute volumenya dari situ. Berarti 100 sebetulnya kan 100 ya normal. Iya, dengan masukkan tinggi badan itu akan masuk berat badan ideal. IBW itu Otomatis di situ ya. kalau saya nggak ideal. Enggak, maksudnya otomatis keluar di situ. Iya, otomatis. Gitu. Saya juga Terus ada ide. ini udah ada 2 mode. Mode berikutnya adalah mode spontan. Ini CPAP atau PS-nya dia di sini istilahnya spontan ya. Yang dibutuhkan hanya PS saja. PS itu udah harus minimal. Misalnya dia tinggal 8 atau tinggal 10 itu udah minimal. Jadi nggak 15 lagi kayak gini. Terus FiO2-nya paling nggak memang udah 50% dari yang setting awal. PIP-nya ya tergantung sih pasiennya, mau lebih rendah lagi bisa. Tapi baiknya udah mulai kita turunkan dari saat mode SCNP atau PSCNP. Jadi yang disetting ada 1, 2, 3. Itu ya. Ini juga harus ada backupnya. Terus apalagi ada diskusi? Jadi bertanya Mas, kalau untuk pasien-pasien yang post ROSC itu modelnya yang bagian gimana? Kalau untuk pasien-pasien yang kayak ARDS atau apa itu modelnya? Jadi kalau SCNP PCPS berarti dia kan ambil yang mandatory. Artinya pasiennya dia punya usaha nafas tapi tidak ada keluar. Gitu. Cuman kalau misalnya pasiennya ROSC ada nadinya doang, benar-benar nggak ada usaha nafas, ya kita harus ke yang kontrol full bisa. Ada yang lain? Bu, kita tahu pasiennya apnu gimana? Bunyi anunya. Apa ya Bu? Kalau kita tahu pasiennya apnu Ini alarm, ada alarm apnu. Ya makanya kalau apnu alarm Bu, apnu ventilation gitu. Oh, iya. Kayak gitu ya Bu? Iya. Kalau misalnya mau nebulesar, nebulesar ini bisa. Tapi maaf nggak saya buka ya. Iya Bu. Karena masih baru, nanti
Ini ada fungsi nebulizer nih. Ini selangnya tinggal dikonekkan sini. Terus ini modenya mode T ya. Khusus ya Bu ya? Ini khusus untuk ventilator. Ini modenya mode T. Jadi satu ke ventilator. Baiknya sih dipasangnya itu sebelum HME. Itu nggak mengganggu ininya ya Pak, kan sebelum. Berarti di sini terus pasang ini. Iya. Jadi masangnya seperti ini. Jadi masangnya itu sebelum, jadi ini kita konekin ke sini kan ya, ini satu ke pasien gitu ya. Ini kan modelnya T. Ini lagi. Oh, ini modelnya kan T ya, satu ke alat, satu ke pasien. Nah, masangnya itu sebaiknya sebenarnya sih di inspirasi sini. Tapi kalau misalnya ada flow sensor di sini, ada HME di sini, itu tuh menghambat obat. Jadinya ya pasangnya aja di depan pasien, gitu tuh. Terus gini aja. Gini satu ke sini, ini buat ini satu, buat nebul satu ya. Iya. Terus selangnya ke sini dulu, sama ini di on kan. Misalnya ini saya on kan, itu ada gambar percikan. Jadi kayak ini ya. Oh enggak ada yang ini Bu, gambar percikan itu di microwave kayak percikan ya. Nah, saya nyiapin oksigen dulu. Pasiennya benar-benar apnu nanti, benar-benar hipoksi, gitu ya. Kalau ini sebenarnya fungsinya hanya pre dan post suctioning aja. Ini dia berubah jadi 100. Tadi kan 50. Ini kalau mau section Bu ya? Iya. Sebelum suction kan kita pre-oksigenasi. Ini dikasih dulu oksigen, habis itu kan suction masuk, keluarin. Ini setelah masuk ini di off kan, keluarin, ini dipencet lagi.